Orang munafik justru pandai berbicara, tetapi hatinya gagap, karena semua ilmunya hanya di mulutnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap tenang hatinya, dan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aku ingin bertanya sesuatu. Pernah nggak teman-teman dalam sebuah majelis atau dalam sebuah perkumpulan mendengarkan pembicaraan seseorang, di dalam hati merasa, iya nih aku tahu nih, di dalam hati merasa, wih, iya, gua paham apa yang dia sampaikan, itu yang aku pikirkan dalam hati. Tapi ketika kita mau membicarakannya, kita berat, seakan-akan ada sesuatu yang membebani mulut kita. Kita tahu suatu hal, tapi kita susah untuk membicarakannya. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Kalau teman-teman pernah seperti itu, tak perlu khawatir, karena berbicara itu bisa dilatih, tapi kepekaan batin itu yang susah. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita pandai berbicara, tapi hati kita gagap. Itu orang munafik. Salah satu ciri orang munafik adalah ilmunya ada di mulut, bukan di hati. Dia pandai berbicara, tapi hatinya gagap. Atau dampak dari kegagapan hatinya itu, apa yang dia ucapkan tidak mampu dia lakukan. Saya yakin teman-teman juga pernah menjumpai orang-orang yang pintar memberikan konsep, pintar memberikan ide-ide cemerlang gitu. Tapi dalam fakta lapangannya, dia tidak mampu melakukan itu. Setelah memberikan ide itu, ya sudah selesai. Karena ilmunya hanya ada di mulut, bukan pada di hati. Nah, masih menggunakan kitab Fathur Rabbani, aku mengangkat kajian ini. Saya bacakan teman-teman. Ini di Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani, halaman 447. Ini ada menarik nih. Di antara mereka ada yang berlisan pandai, demikian pula hatinya. Bisa membahasakan apa yang dia rasakan. Satu. Sebagian yang lain ada yang berhati pandai, tetapi berlisan gagap. Hatinya pandai, sensitivitas hatinya tinggi. Dia merasa tahu, bukan merasa tahu ini bukan tidak ada dasarnya ya, memang benar dia tahu. Tapi ketika diminta untuk menyampaikan pengetahuannya itu, atau minimal ketika mau menyampaikan apa yang dia rasakan, dia tidak bisa. Itu yang kedua. Sebaliknya, orang munafik justru pandai berbicara, tetapi hatinya gagap, karena semua ilmunya hanya di mulutnya. Yang satu dan yang kedua itu masih pada track yang baik. Tapi yang ketiga yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini masuk kategori orang yang munafik. Karena dia pandai berbicara, tapi hatinya gagap. Karena ilmunya hanya ada pada mulut. Akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan pada umatku ialah orang munafik yang pandai berbicara. Sederhananya begini teman-teman, orang munafik itu pandai memberikan gagasan, pandai memberikan konsep, tapi fakta di lapangannya nihil. Jangankan mampu melakukannya gitu, sensitivitas hatinya untuk sampai pada koneksi terhadap apa yang dia bicarakan saja tidak sampai. Karena apa yang dibicarakan itu nafsu semuanya.
bukan kelihatannya memang kadang, wah ini ilmu banget nih yang diomongin nih. Memang kelihatannya seperti itu. Tetapi nyatanya hatinya tidak sampai kepada apa yang dia bicarakan. Mungkin kalau hati agak susah kita ngeceknya. Karena hati ada pada diri masing-masing. Hanya orang yang berimanlah yang mampu membaca hati orang lain. Paling tidak kita sebagai manusia awam atau manusia-manusia yang masih berkecimpung di dunia syariat, kita bisa melihat dari tindak tanduknya, dari kehidupan sehari-harinya, dari perilakunya. Apakah perilakunya itu sesuai dengan apa yang dibicarakan atau bertolak belakang? Nah, oleh sebab itulah, ketika teman-teman pernah merasakan seperti yang aku tanyakan di awal tadi, aku tahu yang dibicarakan ini. Dari tadi aku memikirkan itu, tapi kenapa aku mau ngomong susah banget gitu loh. Nggak masalah. Tinggal satu langkah lagi, insya Allah kita akan sampai pada taraf muqarrib ya, pada taraf orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada hakikat gitu. Nah, muqarrib itu hatinya terpaut dengan sesuatu dan dia mampu melisankan apa yang dia rasakan. Nah, semoga kita bisa sampai kepada taraf itu. Karena ketika kita sudah sampai ke sana, insya Allah nur ilahiyah pun akan bisa kita rasakan. Dan kita mampu menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita, kepada saudara-saudara kita. Semoga nur ilahiyah itu adalah cahaya ilahi yang benar-benar suci. Karena ketika kita sudah sampai pada taraf muqarrib, orang-orang yang selalu mendekatkan diri, dalam artian koneksi hati, tindakan kesehari-harian, dan apa yang dibicarakan, itu satu rumpun, terkoneksi semuanya, sama. Apa yang diperasakan, apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, itu sama. Insya Allah, itu salah satu ciri orang yang mukmin. Ketika kita sudah sampai ke sana, tak ada yang perlu kita takutkan, tak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali kematian. Karena ketika kematian itu tiba, orang-orang yang muqarrib itu merasa selesai ibadahnya, dan dia merasa sedih karena kesempatan untuk beribadah kepada Allah lagi sudah terputus oleh maut. Ketakutan kematiannya bukan takut terhadap hilangnya nyawa itu sendiri, tapi lebih daripada itu, karena faktor dia tidak punya kesempatan untuk beribadah lagi. Jadi teman-teman jangan usah khawatir kalau hatinya merasa tahu sesuatu tapi sulit untuk menyampaikannya. Nggak usah khawatir, karena berbicara bisa dilatih, tapi kepekaan hati itu tidak bisa dilatih seperti berlatih berbicara. Dengan cara apa melatihnya? Dengan cara selalu mencari, selalu mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berpikiran bahwa aku ini adalah seorang hamba yang diciptakan, dan aku harus mengagungkan siapa yang menciptakanku. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.